Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita hampiri tahta hadirat Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Seperti wanita kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hidup kami dengan kasih-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan, Kau dapati kami setia kepadamu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Oh Yesus, sampai akhir hidup kami mau setia melayanimu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kaulah kekuatan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Yesus Tuhan, oh, kami mau setia
kepadamu, Yesus. Haleluya. Oh, akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau terus setia melayanimu sampai akhirnya Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu kesetiaan. Tetapi kalau saya boleh beri judul pagi hari ini adalah ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan. Semua orang bisa berjuang di dalam kehidupannya, tetapi tidak semua orang menjadi setia dalam perjuangannya. Banyak orang bisa menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya, tetapi juga tidak semua orang dapat setia di dalam keberhasilan hidupnya. Setia adalah suatu hal yang mahal Bapak Ibu, karena itu sedikit orang yang mendapatkannya atau melakukannya. Setia akan membuat kita mendapat kepercayaan lebih, tetapi ketidaksetiaan adalah kita justru menghilangkan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jika kita setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah kita pikirkan. Kita buka dalam Matius 25 ayat 21. Di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat di atas merupakan janji daripada Tuhan bahwa ketika kita setia, ketika kita dapat setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Tetapi kesetiaan tidak diukur dari 1 tahun, 2 tahun, tetapi kesetiaan adalah suatu yang berkelanjutan terus menerus. Makanya setia seringkali membuat kita merasa lelah, letih, capek, tetapi sudah pasti membuat kita bahagia, karena Tuhan yang maha setia pasti juga setia akan memberkati hidup kita. Apa saja ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan? Yang pertama, orang yang setia dikenal dari perkataannya yang dapat dipercayai. Jadi orang yang setia adalah ciri-cirinya adalah perkataannya dapat dipercayai. Kita buka dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Artinya ini adalah orang yang setia sedikit dan sulit, dan orang yang bisa dipercayai perkataannya adalah sedikit dan sulit. Jadi orang yang setia adalah perkataannya dapat dipercayai. Ketika dia bilang ya, maka dia akan melakukan ya. Seorang yang setia dikenal perkataannya
bisa atau dapat dipercayai, seorang yang memegang teguh janjinya sebab ia melakukan apa yang dijanjikannya. Kebesaran seseorang bukan diukur dari apapun itu, tetapi diukur dari perkataannya yang bisa dipercayai, dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya mengapa Allah disebut Allah yang besar, yang maha besar, sebab perkataannya, firman-Nya itu dapat dipercayai. Allah juga disebut Allah yang setia, sebab Dia adalah Allah yang memegang teguh firman-Nya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya pasti dilaksanakan atau digenapi. Kita patut berdoa, biarlah Tuhan memberikan kualitas ucapan dan hati yang mulia dan dapat dipercaya, sehingga kita bisa melakukan kehidupan yang sukses dan bahagia. Dan kita didapati adalah ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan. Yang kedua, apa sih ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan? Orang yang setia di dalam Tuhan adalah orang yang suka belajar dan merenungkan firman Tuhan. Pengkhotbah 10 ayat 10 di sana dikatakan, jika besi itu menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Orang yang setia adalah seorang yang rendah hati di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Seorang yang rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam imannya kepada Tuhan, harapannya kepada Tuhan, dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan belajar firman Tuhan membuat kita bisa berhasil dan berakal budi. Dan belajar setia merenungkan firman-Nya adalah sikap yang rendah hati. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kesimpulan saya adalah ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan. Orang yang setia adalah dikenal, perkataannya bisa dipercayai. Yang kedua adalah orang yang setia dikenal, suka belajar dan mengagrep dirinya, dan bahkan merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu.